Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana reaksi dia jika kamu memilih untuk pergi darinya. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa reaksi atau apa yang akan dia lakukan ketika dia tahu bahwa kamu memilih untuk pergi meninggalkannya? Oke, aku lihat di sini dia kayak butuh bantuan dari teman-temannya. Entah mungkin dia akan bercerita dengan keadaan percintaannya dengan kamu di sini ya, karena di sini kayak dia butuh tahu gitu, butuh tahu tentang eh, gimana dia harus bersikap, gimana dia harus bertindak ya. Dan dia juga pengen tahu nih, sebenarnya kamu meninggalkan dia itu karena apa? Dia kayak pengen eh, apa ya? Cari referensi ya, cari-cari argumen dari teman-temannya. Gimana sih kalau dia cerita dengan si A, temannya si A? Kira-kira argumen temannya itu akan bereaksi seperti apa ya gitu loh. Ya, karena di sini dia pengen tahu dulu kamu tuh meninggalkan dia memang benar-benar mau berakhir atau ini karena kamu marah atau karena kamu apa gitu ya. Karena sejujurnya si dia ini tuh pengen banget ada kesempatan kedua dari kamu untuk memperbaiki hubungan di antara kalian ya, seperti itu. Cuman memang saat ini tuh dia butuh waktu, dia butuh untuk fokus dulu pada karir, kehidupan pribadi, keluarga, intinya untuk menstabilkan kehidupan dia atau membahagiakan diri dia dan keluarganya. Dan ini juga masih ada masalah tentang hal yang bersifat duniawi, ya, materi, tentang uang, pekerjaan, yang seperti itu, ya. Jadi, kalau aku rasa si dia ini tuh memang lagi nggak fokus ya sama percintaan dia bersama kamu, ya si dia ini. Terus itu kalau aku lihat sih dia menganggapmu adalah soulmate-nya sih, ya dia menganggap ada. Jadi gimana ya, kayak masih belum percaya kalau misalkan kamu meninggalkan dia itu kayak dia belum percaya gitu. Ya, karena dia ngerasain ya ada soulmate itu berarti ada ikatan yang kuat di antara dia dengan kamu sehingga dia kayak kalau kamu meninggalkan dia itu kayak dia nggak percaya gitu loh, kayak masih belum yakin gitu kamu bakalan benar-benar meninggalkan dia, kayak mungkin kamu cuman pengen sendiri dulu atau mungkin kamu lagi marah ngambek sama dia makanya di sini mungkin kamu memblokir dia atau ya pergi gitu dari dia ya. Apalagi si dia ini kan orang yang takut ditelantarkan ya, takut ditinggalkan dia ini. Orang yang punya karakter takut banget ditinggalkan sendirian gitu loh. Dia takut banget kalau dia itu ditolak oleh orang. Tapi dia seneng nolak orang kayak gitu. Tapi dia takut kalau dia ditolak orang kayak gitu. Makanya di sini dia kayak nggak percaya kalau misalkan kamu meninggalkan dia. Oke, kita lihat lagi kartunya. Oke, kalau aku rasa si dia ini ada keinginan untuk melampaui halangan rintangan di antara kalian. Dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dia sedang saat ini tuh sebenarnya dia sedang mempersiapkan untuk kembali lagi sama kamu. Ya, memang ada energi kayak sekarang ini saling menarik diri ya, entah ini memang sudah berpisah atau ini hanya jeda, tapi kayak saling menarik diri. Cuman dari situasi ini aku lihat sebenarnya dia lagi mempersiapkan atau preparing union lagi, datang lagi ke kamu. Cuman memang orangnya manipulatif, orangnya kayak egois seolah-olah dia kayak nggak punya perasaan sama kamu, dia masih berdrama ya, berdrama kayak seolah-olah dia cuek kayak gitu. Sebenarnya padahal enggak ya, masih ada keinginan, dia masih ada rasa ke kamu, dia masih sering menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya, jadi masih ada sifat manipulatifnya
Ya, kalau dibilang cinta, kalau aku rasa sih dia masih punya feeling, masih punya perasaan sama kamu. Cuman saat ini nih bener-bener yang dia lagi fokus untuk menata kehidupannya. Dia benar-benar ingin memiliki kehidupan yang baru gitu loh. Dia sedang mencoba untuk bertumbuh dari situasi yang dulu dia punya masalah atau kehidupan yang kelam. Nah, dia tuh pengen punya kehidupan sekarang tuh yang lebih baik lah ya. Dia pengen reinkarnasi kayak gitulah. Kalau reinkarnasi kayak terlalu ambigu ya. Oke, jadi intinya kayak dia pengen ada perubahan lah dalam hidupnya. Kayak gitu ya, dari pola pikir juga ya. Hidupnya ingin berubah yang tadinya dia kesulitan, orangnya pemalas, kesulitan secara keuangan. Nah, pengennya sekarang tuh kerja keras banget untuk menghasilkan uang kayak gitu. Dia pengen punya kehidupan yang mewah, dia pengen punya kehidupan yang stabil, seperti itu ya. Dia memang sosok karakter seseorang yang sangat narsis banget, terus itu selalu memperdulikan diri sendiri ya. Dia tuh kayak nggak pernah memperdulikan kamu, ya, dan bahkan kayak kamu pernah, merasa bahwa kayak bersama dia ini kayak cinta sepihak doang, kayak gitu ya. Aku lihat di sini ya, dia memang orangnya narsis, selalu hanya memperdulikan diri sendiri. Tapi ketika dia tahu bahwa kamu pergi dari dia, dia akan mencoba untuk healing dari patah hatinya. Ya, dia mencoba untuk melepaskan hubungan-hubungan yang toksik selama ini yang menjerat dia. Kalau aku rasa seperti itu. Ya, jadi mungkin kenapa kamu memilih untuk pergi dari dia karena mungkin kamu merasa bahwa hubungan ini toksik, maka dia akan lepaskan hubungan toksik ini. Tapi bukan berarti kayaknya dia ini nggak mau melepas sih. Ya, oke, kita lihat selengkapnya ya, cerita selengkapnya. Kalau misalkan kamu eh, pergi meninggalkan dia, apa reaksi dia? Jika kamu meninggalkan dia, apa reaksi dia? Apa yang akan dia lakukan? Jika dia tahu bahwa kamu meninggalkan dia, apa yang akan dia lakukan? Kalau aku lihat saat ini tuh dia benar-benar lagi mengawali hidupnya dengan awalan yang baru, terutama dari karir dan keuangan ya. Dia ini lagi benar-benar penuh dengan inspirasi, lagi banyak benar-benar berkreativitas ya, benar-benar lagi memulai lagi usaha baru ya dengan kreatif. Dia ingin mencapai perkembangan dalam hidupnya. Dia pengen punya pendapatan, kekayaan, harta benda, pekerjaan yang sukses ya. Bahkan mungkin kesehatan fisik juga dia pengen membaik gitu ya. Mungkin selama akhir-akhir ini dia lagi sakit. Terus itu saat ini tuh sedang mencoba untuk cari-cari ilmu ya, atau cari-cari pengalaman dari orang-orang gitu ya untuk memulai ini loh, menambah-nambah ilmu dia dalam memulai usahanya kali ini atau karirnya kali ini gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ini baru mulai awal-awal baru dalam karir dia kayak gitu loh. Karena masih ada ambisi dia ya untuk memiliki kehidupan secara materi yang mewah, karir yang bagus, bisnis yang sukses. Dia juga pengen punya rezeki yang nomplok kayak gitu loh kalau aku lihat. Jadi saat ini tuh bener-bener yang prioritas dia adalah karir saat ini. Terus itu kalau aku lihat, kalau nanyain tentang perasaan, ya dia masih sangat kuat perasaannya sama kamu. Masih memiliki rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat tentang romansa dia dengan kamu atau cinta dia ke kamu. Ya bahkan masih menggebu-gebu, masih menyala-nyala ya perasaan cinta dia. Cuman memang karena apa ya, dia harus prioritasin dulu karir dan keuangan. Makanya di sini dia kayak mau nggak mau harus manipulatif, harus berpura-pura, harus berdrama seolah-olah dia eh, cintanya sama kamu itu udah pudar gitu loh. Padahal sebenarnya ini karena dia memang harus memfokuskan diri dia terlebih dahulu, ya, seperti itu. Bahkan ketika saat ini dia tidak bersama kamu, dia ini sering banget kok menghayalkan kamu di masa depan bersama dia. Dia sering kayak ngebuat cerita Cinderella di otak dia itu ya. Jadi kalau dia sendirian tuh sering kepikiran nanti kalau di masa depan aku bisa sama kamu,
aku pengen begini, aku pengen begitu. Ya, jadi cuman ngehalu, ya ngehalu. Kadang kan mikirin seperti itu. Oke. Tapi jika memang kamu di sini memilih untuk pergi dari dia ya, dan dia tahu, aku lihat di sini kayak ada rasa ketakutan dari dia karena merasa bersalah sama kamu akibat tindakan dia di masa lalu sama kamu, sehingga dia akan menghindari melakukan apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu dulu. Dia sangat menyesali banget ya, terus itu kayak bahkan di sini kayak kayak orang apatis gitu loh dalam hidup. Kayak mengabaikan eh, keberuntungan-keberuntungan. Misalkan gini, misalkan ada orang baru nih yang ngedeketin dia untuk ngajak dia menjalani hubungan, kayak dia tolak gitu loh. Jadi kayak mengisolasi diri. Karena apa ya? Dia merasa gagal dengan kamu. Dia masih masih ada rasa penyesalan dan rasa kecewa dengan diri dia yang telah menghancurkan hubungan kalian, yang telah membuat kamu lepas dari dia. Gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat seperti itu. Jadi kalau ini ya lebih fokus ke karir, karir, keuangan. Tapi kalau tentang percintaan dia masih ada rasa penyesalan sehingga kayak belum siap untuk menerima orang baru karena masih ada rasa penyesalan yang begitu kuat ya, sehingga dia kayak membuang peluang ya untuk bisa bertemu dengan yang baru. Ace of One. Kalau aku lihat sih kayak dia ini pengen memperjuangkan lagi ya dengan kamu. Dia pengen memperjuangkan lagi dengan kamu. Intinya gini, dia kayak akan menarik kamu kembali gitu loh ya. Bahkan mungkin di sini dia akan memperjuangkan kamu dengan mengajak kamu bertunangan atau membeli rumah, membeli mobil ya untuk menyenangkan kamu dan menarik kamu kembali ke sisi dia kayak gitu. Dia akan memperjuangkan kamu. Cuman mungkin nggak semudah dengan apa yang aku omongin ya. Mungkin memang butuh waktu. Ya, karena di sini kan dia lagi benar-benar yang memprioritaskan karir dan keuangan. Jadi ya tergantung. Kalau misalkan menurut dia udah oke, udah lumayan lah ya, mulai mulai stabil, mungkin dia akan segera ketika dia tahu kamu pergi, dia mungkin langsung. Tapi kalau misalkan kamu pergi terus dia keadaannya memang masih luntang-lantung ya, mungkin akan menunggu gitu ya. Tapi sejujurnya karena ini Ace of One, jadi kayak akan ada keinginan dari dia untuk tetap memperjuangkan kamu, datang lagi ke kamu. Karena dia merasa kayak untuk keluar dari situasi percintaan kamu bersama dia itu kayak sulit. Dia kayak gimana ya? Sebenarnya dia bisa melepaskan kamu. Ya bisa, tapi karena dia itu di mata dia hanya kamu gitu loh, paham gak sih? Dia kayak cuman memandang yang dia inginkan itu kamu, jadi kayak nggak bisa lepas. Ya bukan dia nggak mau, tapi dia kayak nggak mau melihat sisi yang lain. Sama seperti ini, Four of Cups ya. Masih ada rasa bersalah sama kamu karena telah menghancurkan hubungan ini, sehingga walaupun ada orang lain yang datang ke kehidupan dia untuk menawarkan hubungan baru, ya dia masih nggak mau, masih belum sanggup untuk membuka hubungan baru. Karena masih di sini ada Eight of Swords juga ya. Jadi kayak nggak memandang ke lain gitu loh, masih fokus sama karir dan keuangan. Seperti itu ya. Karena memang yang dia cintain ini Ace of One itu orang yang dia cintai itu ya cuman kamu gitu loh. Ya. Dan juga kan dia ada rasa bersalah sama kamu. Jadi kayak semacam setelah kamu pergi kayak semacam tersadarkan gitu. Kayak dia disadarin gitu loh, kayak tertampar dengan keadaan kenapa kamu pergi ya karena dia yang salah gitu. Dia sadar itu, dia tahu itu akhirnya. Makanya di sini dia kayak eh, ketika ada orang baru juga dia nggak bisa gitu, belum belum siap, belum mau gitu ya, belum ya, belum, nggak tahu nanti ke depannya. Tapi intinya memang dia masih merasa kayak terikat dengan kamu, masih merasa kayak terbelenggu oleh hubungan percintaan dia bersama kamu gitu. Dia belum bisa melepaskan diri dari hubungan ini, dari rasa cintanya ke kamu. Bahkan di sini, saat ini ya, kalau aku lihat kalau misalkan saat ini kamu memang benar-benar pergi dari dia, ini tuh kayak ada dorongan dari semesta atau ada peringatan deh dari semesta bahwa kan selama ini dia itu ada rasa insecure ya sama kamu, ada rasa ketidakpercayaan diri dari dia, ada rasa
apa kekhawatiran dia tentang sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kalian ini. Sehingga semesta itu menginginkan dia untuk jangan seperti itu. Cobalah untuk lebih percaya diri dan ambil kembali kendali atas dirimu. Karena selama ini dia tuh masih sering insecure, entah mungkin ada perbedaan di antara kalian, status sosial, agama, atau taraf perekonomian, sehingga dia tuh ngerasa kayak insecure sama kamu. Nah, Tuhan itu menginginkan dia untuk, ayo fokus, ambil kembali kendali atas dirimu, ambil lagi kepercayaan dirimu, ya. Jadi sebelum dia berani untuk menarik kamu kembali ke sisi dia ketika kamu sudah pergi dan dia tahu ya, di sini dia harus mensetelkan dulu hidup dia, terus itu dia harus memberanikan diri dia, mengembalikan rasa kepercayaan diri dia dulu, baru nanti dia akan mengejar kamu lagi. Kayak gitu, karena ini Queen of Cups ya. Bisa jadi selama ini ternyata dia masih numpang hidup sama orang tuanya, sehingga dia belum percaya diri untuk bisa bertanggung jawab atas dirimu, kayak gitu ya. Sehingga mungkin dia harus memenuhi kebutuhan dia dulu sebelum dia berani untuk menarik kamu kembali ke sisinya. Karena menurut dia di sini ya, uh, secara emosional dia itu sering ini loh, secara emosional dia itu masih bergantung sama kamu. Ya, jadi kalau misalkan nggak ada kamu tuh kadang emosi dia suka naik turun kayak gitu. Ya tiba-tiba marah, tiba-tiba ya nggak seimbang kayak gitu deh. Bahkan kalau aku lihat di sini, hmm, ada apa ya? Ada gini, ada rasa lelah sebenarnya dari dia ya. Ada rasa lelah karena selama ini tuh dia terlalu memaksakan diri dalam keadaan misal secara keuangan nih kan dia kan retreat ya, dia selalu fokus sama keuangan, berarti kan ada masalah dengan keuangan dan karir dia. Tapi selama ini dia itu selalu memaksakan kehendak dia untuk oke, dia juga mau fokus sama karir, keuangan, dan juga mau fokus sama percintaan. Tapi ternyata hanya membuang-buang tenaga, ya. Kayak hanya sia-sia gitu loh. Percintaan nggak kelar, nggak berhasil, keuangan karir juga makin keteteran kayak gitu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini kayaknya dia lebih fokus dulu ke karir dan keuangan. Dan dia juga sadar ya, dia tidak mau lagi bergantung sama kamu, apalagi kalau misalkan dia selama ini bergantung secara materi sama kamu, dia tidak mau. Sedangkan dia tahu bahwa kamu itu orang yang sangat baik banget, sehingga dia tidak mau lagi memanfaatkan kebaikan hatimu. Kayak gitu, ya. So, jadi kalau aku rasa, kalau misalkan saat ini kamu meninggalkan dia, kita lihat dianya. Ya, kalau dia memang belum settle secara materi, terus dia belum ada keberanian untuk bisa mandiri atau lepas independen dari orang tuanya, dari apa yang selama ini mengontrol dia, apa yang selama ini membelenggu dia, maka ya dia akan fokus dulu pada itu. Dia harus bisa settle dulu secara keuangan, dia harus bisa berani untuk independen dulu dari keluarganya, maka dia akan berani untuk menarik kamu kembali ke sisinya, seperti itu, ya. Oke. Kemudian King of Pentacles. Karena sejujurnya pun ya, si dia ini belum merasakan adanya kepuasan mencintai kamu seutuhnya. Ya, jadi selama ini entah kamu mungkin sudah bertahun-tahun ya menjalani hubungan dengan si dia, dia ini masih belum merasakan kayak ada rasa pencapaian, ya belum bisa mendapatkan rasa pencapaian, kepercayaan diri untuk bisa bersama kamu, untuk bisa bersenang-senang dengan kamu, fokus hanya untuk kamu, berkonsistensi hanya untuk kamu gitu, dia belum merasakan itu. Sehingga belum ada rasa puas gitu, dia belum bisa gitu ya. Maksudnya gini, dia belum bisa untuk benar-benar melepas kamu ketika kamu memilih untuk pergi dari dia. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia ingin apa ya, menyelesaikan dulu titik masalah atau akar masalah dari hubungan kalian ini. Kan gini ya, masalahnya sebenarnya keadaan dia yang tidak stabil, terus itu juga
karena si dia ini masih mungkin bergantung dengan seseorang, sehingga dia belum punya kayak power gitu ya, belum punya power untuk bisa berani bertanggung jawab dengan kamu. Akhirnya ini berdampak dengan hubungan kalian. Nah, jadi saat ini tuh dia kayak lagi pengen untuk fokusin dulu apa yang menjadi titik masalah di hubungan kalian ini, yaitu karena orang ini belum settle. Terus itu kalau aku lihat di sini memang dalam hubungan ini juga ada masalah tentang kecemburuan, keegoisan, manipulasi, bahkan perilaku yang mendominasi ya. Mungkin kamu orangnya cemburuan, dia orangnya egois, manipulasi, orang yang mendominasi. Sehingga di sini juga aku lihat butuh memperbaiki itu dulu sih ya. Jadi kalau aku lihat dia nggak akan segera-segera juga untuk menarik kamu kembali ke sisi dia, ya. Karena juga kalau aku lihat memang karakter si dia ini orangnya nggak sabaran, orangnya sembrono, orangnya nggak apa tidak stabil, sulit untuk bisa dipercaya. Dia orang yang nggak jujur, orangnya curang, bahkan mungkin dia tidak setia, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat masih ada rasa ego dari dia untuk bisa segera-segera juga menarik kamu kembali ke sisi dia. Makanya di sini dia, bahkan di sini aku tadi bilang dari awal, ketika dia pergi dari kamu, dia tuh kayak nggak percaya aja, kayak alah paling kamu ini cuman marah, paling kamu ini cuman kayak ngambek, jadi makanya pergi nanti juga aku datang balik lagi gitu ya. Jadi masih ada rasa kayak masih mendenial bahwa dia itu sudah ditolak olehmu gitu ya. Masih ada rasa kayak nggak yakin kalau kamu itu benar-benar pergi dari dia kayak gitu ya. Sehingga kayak walaupun dia tahu bahwa kamu pergi meninggalkan dia, dia nggak gerapak atau ketakutan kehilangan kamu, enggak. Tapi dia akan tetap fokus pada karir dan keuangannya. Nanti kalau udah settle, baru nanti dia akan datang lagi ke kamu kayak gitu. Ya, apalagi kalau misalkan di sini tanpa ada kata-kata ya kamu udah kita berakhir aja gitu. Lebih dia lebih nyantai, lebih fokus lagi ke karir dan keuangan. Jadi mungkin tidak akan melakukan apapun sampai dia merasa stabil dulu secara keuangan dan karir. Ya, kalau misalkan di sini kamu pergi meninggalkan dia. Jadi memang sulit ya untuk mendapatkan perhatian dia ini. Memang orangnya kayak gini egois ya, egois, narsis, dan memang lagi punya masalah juga kan di karir dan keuangan. Oke, kita lihat ciri-cirinya orang ini. Orangnya berotot, pasif agresif ya. Jadi kalau marah tuh sukanya diem, ngediemin lebih tepatnya ya. Orangnya mandiri, orangnya sehat, bugar, terus pasif ya. Mungkin kamu ya selama ini tuh kamu terus yang selalu berjuang dengan hubungan ini ya. Dia jarang banget aktif dalam hubungan ini, tapi maunya selalu dibahagiain kayak gitu ya. Itulah ciri-ciri orang pasif. Gak mau berusaha tapi mau merasakan hasilnya. Orang yang sangat suka politik ya, orang yang diplomatik banget. Orang yang suka bersepeda atau bermotoran ya, kemana-mana bawa motor atau bawa sepeda kayak gitu. Temperamennya selalu berapi-api, orangnya gendut, mungkin juga dia rocker atau dia suka lagu rocker atau penampilannya yang kayak ngerok-ngerok gitu ya. eh Apa ini? Dia ini saat ini lagi insecure ya. Dia lagi insecure terus lagi bersemi. Nah, bisa jadi berseminya ini bersemi tentang karir dia, lagi baru mulai-mulainya tumbuh, baru mulai-mulainya dicoba. Kayak kayak namanya musim semi yang tadinya gugur tuh baru muncul pucuk daunnya. Nah, itu dia lagi pucuk apa karirnya itu lagi muncul baru gitu ya. Gayanya gaya tahun 60-an ya, 1960-an. Orangnya antik. Udah gayanya boho, apa tuh orangnya antik juga. Mungkin ya memang stylenya antik gitu ya. Orangnya tahun 1960-an kan antik ya. Orangnya pemalu. Ya, benar, benar. Tapi juga energik ya. Dan walaupun pasif, pemalu, tapi energik orang ini. Dan satu lagi deh, orangnya pelin-pelan. Dah,
ya. Orangnya pelin-pelan. Oke, untuk zodiak di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak ada ya dalam pembacaan ini. Kemudian untuk alfabetnya W, V, P, K, E, O, T, U, H, B, D, Q, C, Y, S, H, L, N, F, G. Inisial nama, nama depan, nama tengah, nama belakang, atau nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian pada mereka ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.